Semua partai di dalamnya, tokoh-tokoh petinggi-petingginya ada kasusnya. Tawan. Ya itu yang menyebabkan Jokowi dengan enteng, Anda punya kasus, Anda punya sprindik, saya punya sprindik Anda. Tetapi itu tukar tambah yang tidak apple to apple. Jangan bercanda, negara lagi susah. Yes. Saya serius katakan itu. You bilang bahwa tadinya you lakukan sesuatu based on value. Tetapi di ujung periode keempat periode ini, Anda akhirnya larut di dalam pasar itu. Pertanyaan saya, kenapa Anda gagal? Kan mestinya 3 kali Anda pakai duit, di akhirnya Anda menang tidak pakai uang. Loh, kenapa anomalinya terjadi? Artinya Anda gagal sebagai anggota DPR. Mestinya Anda berhenti, bilang saya gagal menanamkan value karena saya akhirnya ikut arus. Kan mesti begitu. Itu namanya radical break. Coba, saya mau ucapkan itu sebagai semacam, kan Anda mesti bertanggung jawab akhirnya kan. Anda mempertanggungjawabkan kegagalan Anda dan minta maaf karena Anda gagal menuruti hati nurani. Anda artinya pakai hati orang lain. Kan itu soalnya. Jadi itu yang saya maksud radical break itu. Jadi Anda mempromosikan bahwa saya akhirnya berhasil. Loh, Anda bukan berhasil, Anda gagal. Di periode keempat justru Anda gagal tuh. Mestinya Anda bunuh diri itu. Mohon maaf. Ya. Kalau periode pertama sampai ketiga, suara saya nggak dapat 1000. Iya. Tapi setelah saya pakai tanpa saya lepas ngerem tadi, suara saya per 100%. Ya itu artinya kan, oke. Tadi saya katakan bahwa politik itu hanya disebut politik kalau dari dasar idenya adalah mendistribusikan keadilan. Ya, iya itu soalnya. Jadi saya akan bilang bahwa Dompu nggak berani. Nggak semua Dompu, cuma satu. Tetangganya nggak berani tuh. Maka saya bilang Dompu nggak berani, NTB nggak berani. Berarti Indonesia Timur nggak berani. Berarti separuh Indonesia nggak berani. Ya udah saya pulang aja tuh. Kan akhirnya semua hal yang kita ucapkan itu tergantung pada hal yang kita bayangkan akan terjadi. Tetapi waktu kita bayangkan terjadi, kita sendiri mengatakan nggak akan terjadi. Anda membayangkan itu harus terjadi, tapi Anda sendiri pesimis bahwa itu akan terjadi. Itu fallacy dari yang biasa disebut apa namanya? Nabi itu kalau dia bicara, itu dia tunggu di depan akibatnya kan. Mohon maaf Bung Rocky Group. Yes. Saya lebih berprinsip dalam perspektif pemilu di Indonesia ini. Ya, daripada hampir menang, lebih baik hampir kalah. Oke, bagus. Daripada hampir menang, lebih baik hampir kalah. Oke. Jadi batas etik kita itu hanya kita hampir-hampirkan. Itu masalah kita, ini masalah Jokowi begitu. Sama. Jadi mental kita, bukan mental kita, mental Anda persis seperti Jokowi. Hampir ditinggalkan oleh PDIP, lalu dia puter ceritanya. Ibu Mega, Gibran itu kan anggota PDIP juga. Jadi Ibu Mega juga senang dong kalau Gibran jadi wakil presiden. Kan itu orang PDIP juga kan. Sama. Padahal dari awal dia merusak PDIP itu. Tapi kemudian dia balik lagi tuh. Karena dia takut jangan-jangan dia hampir kalah. Lalu dia putar logikanya kan. Itu yang saya maksud. Jadi saya mau berfungsi di sini sebagai devil's advocate gitu, advocatus diaboli itu, untuk mengucapkan hal yang terbalik. Kan saya nggak bisa puji-puji saudara kan. Karena saya nggak suka memuji orang itu. Saya lebih suka mengkritik orang karena dengan kritik kita bisa evaluasi sebetulnya apa yang salah pada bangsa ini. Pertanyaan pertama, apa yang salah pada partai saya? Baru apa yang salah pada proses pencalekan saya? Sama aja kan? Jadi satu hal. Yang kedua tadi soal rakyat atau telur atau ayam. Yang harus di apa? Etika ya politiknya itu harusnya rakyat dulu atau politisinya? Ethics itu, pasangan dari ethics adalah rationality itu. Sekarang Anda pasti lebih terpelajar dari rakyat. Problem ini nggak akan ada di Eropa, nggak terjadi begini, di Amerika nggak terjadi beginian. Karena untuk menghasilkan demokrasi diperlukan 2 hal, kecukupan daya beli, 1,
dan kecukupan pengetahuan. Pemilih kita 70% hanya lulus kelas 7. Dia belum bisa membedakan bahwa ini uang haram atau uang halal. Jadi rasionalitasnya kurang, apalagi kena stunting. Itu dasarnya itu kan. Jadi mestinya Anda mengatakan etik saya lebih tinggi daripada rakyat, logik saya lebih tinggi. Jadi nggak ada dilema di situ antara ayam dan telur. Cara memecahkan dilema, pecahin telur ayamnya. Ada ayam nggak di dalam telur? Kan itu dasarnya tuh. Jadi tapi saya tahu keraguan-keraguan Anda itu sama dengan keraguan-keraguan orang yang lagi naik macan. Kalau dia ada di atas macan, dia nggak mungkin turun, kan dia akan diterkam macan. Kalau dia tetap ada di atas macan, dia akan kelaparan juga, dia terkam juga oleh macan. Kan itu dilema yang mesti Anda selesaikan sendiri kan sebetulnya. Tapi saya bantu mengatakan bahwa ya itu bukan kesalahanmu, karena demokrasi kita harusnya udah menghasilkan pemilih minimal SMA kelas 1 tuh. Tapi apa yang terjadi? Hak anak sekolah untuk dapat IQ berubah menjadi hak Jokowi untuk memperpanjang jalan tol. Jalan tol dibikin panjang Jokowi, jalan pikiran jadi pendek. Itu logikanya. Jadi mesti Anda beroposisi tuh. Karena kawasan-kawasan kritis di Indonesia terjadi soal terorisme, soal crime, kriminal itu karena pendidikannya kurang. Dan itu bahayanya kan. Dan Jokowi mesti udah di-impeach karena dia melanggar 2 prinsip dalam konstitusi. Tidak menaikkan kecerdasan, bahkan turun. Kita tuh ini sungguh di Asia kita IQ-nya cuma 78. Bayangin coba. Paling rata-rata orang itu IQ-nya mesti 90. Jadi kita di bawah rata-rata. Mau bersaing apa dengan internasional? Setiap bayi yang lahir tadi saya katakan, dia sudah potensi kekurangan pikiran karena stunting. Setiap bayi yang lahir hari ini, setiap tahun kita ketambahan 2 juta bayi itu. Setiap bayi yang lahir hari ini, menurut Sri Mulyani, sudah dibebani hutang Jokowi 50 juta rupiah. Per kepala. Jadi Anda tanya pada ibu-ibu yang hamil, ibu bahagia nggak hamil? Pasti ibunya bahagia. Karena dia berpikir akan ada generasi untuk meneruskan peradaban. Tapi tanya survei pada bayinya sendiri. Bayi, kamu mau lahir nggak? Apa syaratnya? Kamu akan kehilangan otak 30%. Ya nggak apa-apa, yang penting saya ada uang. Oh enggak, kamu akan bayar utang Jokowi 50 juta. Karena utang kita itu 15.000 triliun sekarang. Jangan bercanda, negara lagi susah. Yes. Saya serius katakan itu. Lalu apa kondisi seperti ini mau diteruskan dengan cara apa? Dasarnya itu kan. Jadi kalau kita betul-betul mau mewakilkan negeri ini di dalam konteks, dalam kontestasi caleg-caleg beginian, mesti ada seseorang yang mengatakan saya memang menolak politik uang dari awal. Tapi Anda bilang, yuk, samping saya bikin kok. Akhirnya semua terlibat di dalam kemaksiatan berjemaah. Kemaksiatan politik. Dasarnya itu aja. Bisa nggak ini diatasi? Bisa. Tetapi harus ada tadi. Ada orang yang berani mengatakan bahwa ini negara ini udah hancur. Nggak ada yang berani bicara. Kenapa? Takut pada ketua partai. Padahal semua ketua partai Anda terlibat korupsi. Yes. Satu-satu takut bicara. Siapa yang nggak punya kasus di KPK itu? Semua partai di dalamnya, tokoh-tokoh petinggi-petingginya ada kasusnya itu. Tawan. Ya itu yang menyebabkan Jokowi dengan enteng, Anda punya kasus, Anda punya sprindik, saya punya sprindik Anda. Tetapi itu tukar tambah yang tidak apple to apple. Jokowi melakukan hal yang lebih berbahaya, itu merusak demokrasi. Anda mungkin hanya merusak APBN tuh. Jadi perbandingan itu yang mesti kita katakan. Kenapa Ibu Mega sekarang nggak berani untuk bicara terang-terangan? Yang ada Puan Maharani suaminya atau Puan sekaligus bisa disprindik oleh Pak Jokowi kan? Tapi kenapa nggak bilang bahwa saya juga tahu bahwa Pak Jokowi juga anak-anaknya tuh ada yang dilaporkan ke KPK. Kenapa takut? Artinya dosanya lebih besar dong PDIP itu. Tetapi dosa terbesar Jokowi adalah melanggar konstitusi. Itu dosa peradaban yang akan diingat orang bahwa pernah di Indonesia seseorang merusak partainya sendiri akan jadi presiden.
Lebih baik Muldoko nggak punya partai tapi mau merampok. Ini Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Bukan sekedar PDIP yang dirusak, sejarah perjuangan demokrasi Soekarno juga dirusak. Nah itu yang saya maksud, kita mesti ucapkan itu dari kejujuran. Mungkin Anda ada beban, saya nggak ada beban, silahkan. Ya. Saya tahu masalah itu. Tapi Tapi kalau Anda katakan bahwa ya Rocky Gerung kan nggak pernah jadi anggota DPR, ya. ya kenapa itu yang didalilkan? Berarti nggak usah undang saya sebetulnya kan. Undang seseorang yang pernah jadi anggota DPR, ada nggak ada? Itu poin kedua. Poin ketiga tadi soal P3 nih. P3 nih, ini analisa kan yang diminta. P3 akan dapat ambang batas atau akan tergendus oleh PSI. Ya. Yang nentuin itu bukan P3. Ya. Kalau P3 katakan hari ini dia anti hak angket, tembus ambang batas hukum. Cuman itu poinnya. Kalau dia menyatakan Anti hak angket, kan ucapan P3 kan dari saya monitor dari tadi pagi tuh, termasuk saya telepon petinggi-petinggi, ya tunggu hasil pemilu segala macam tuh. Menunggu hasil pemilu artinya nunggu wisdom dari Jokowi. Nah Jokowi cuma mau tunggu, Anda pro haknya itu apa enggak? Cuma tinggal telepon, udah yang punya P3 dikasih ke PSI. Trade off Anda itu dengan PSI udah pasti. P3 kuburin saja. Pasti dikuburin. Jangan dong. Iya, memang. Ini analisa. Nggak ada soalan, cuma itu soal. Sebelum saya nyebrang ini, Bung Rocky, saya mau pastikan dulu lolos apa tidak. Iya nggak lolos pasti.